Cheung Guanchang gagal mendapatkan kemenangan saat melakoni pertandingan kedua di babak playoff, meski mereka mendapatkan keuntungan bertindak sebagai tim tuan rumah, tapi justru Mega dan kawan-kawan harus menelan pil pahit dengan kekalahan 3-0. Hasil ini membuat Hyundai mendapatkan keuntungan di pertandingan leg ketiga di kandang Hyundai, meskipun sebelumnya Red Spark mampu mendapatkan kemenangan, tapi rasanya tidak akan mudah jika mereka bermain seperti di pertandingan ini. Namun, beberapa fans Korea ada yang menuding jika pertandingan ini ada indikasi pengaturan skor. Seperti inilah komentar fans Korea. 4 blok dari Chung Jion sangat berarti, seperti yang diduga, tim dengan jumlah blok lebih banyak menang lagi hari ini. Tinggi blok memang sangat penting. Dengan menipu para penggemar di kandang, tidak menurunkan Yom Hae-seon, dan sengaja mengatur hasil pertandingan untuk menjual tiket game ketiga. Cheung Guanchang dan Go Hee-jin tidak pantas menjadi tim profesional, lebih baik bubarkan saja tim ini. Setter hanya mengoper bola ke pemain asing saja, terlihat jelas kecerdasannya. Ada apa hari ini? Semuanya meleset, memalukan. Seolah-olah mereka sudah memastikan tiket ke final, tapi akhirnya gagal, rasanya puas sekali. Mereka benar-benar terang-terangan, mengatur hasil dan saling berbagi kemenangan. Tampaknya kedua tim sengaja berbagi satu set masing-masing. Apakah ini benar-benar gagal menerima bola? Atau memang sengaja tidak menerimanya? Kalau punya mata tapi tidak bisa melihat, lebih baik tutup saja. Siapa saja boleh lolos, asal tanpa kekuatan berlebihan. Menyebutnya setter Cheung Guanchang saja rasanya malu. Umpan lambat tidak akurat, pemain seperti itu bisa disebut profesional. Mereka benar-benar mengatur hasil. Terima kasih atas pertunjukan pertandingan yang diatur, semoga volley hancur saja. Kalau Yom Hae-seon tidak bisa main di game ketiga juga, ya sudah, selesai sudah. Seberapa besar dampak absennya Wipawi, pemain penting tapi tidak ada yang membahasnya sama sekali, sedih. Coach Go Hee-jin hari ini benar-benar jadi pelatih bebal. Tahun lalu juga, tahun ini pun sama, playoff sampai game ketiga lagi. Kenapa Yom Hae-seon tidak bermain? Apakah karena cedera? Dengan menipu para penggemar di kandang, tidak menurunkan Yom Hae-seon dan sengaja mengatur hasil pertandingan demi menjual tiket game ketiga, Cheung Guanchang dan Go Hee-jin tidak pantas menjadi tim profesional. Lebih baik bubarkan saja tim ini. Benar-benar menjijikan pengaturan pertandingan. Moma sendirian mengalahkan Mega plus Buki. Gila. Sepertinya rekor 100% kemenangan tim di game pertama akan terpatahkan tahun ini. Sejujurnya alasan soal Yom Hae-seon itu cuma dalih. Terlihat jelas mereka sengaja berusaha kalah. Secara pribadi, aku tidak terlibat dalam judi. Tapi kalau sampai itu mengganggu kehidupan sehari-hari, hidup bisa hancur. Ingat itu baik-baik. Tentu saja, terutama kalau sampai kehilangan uang. Turunnya popularitas voli putri itu wajar. Permainannya terlalu buruk. Aku paham kalau setter cadangan masuk, mereka jadi tidak punya keleluasaan untuk menggunakan middle blocker. Pengaturan di voli putri parah banget. Kemarin juga begitu, over jadi under. Cheung Guanchang itu klub miskin, baik di basket maupun voli, jadi mudah buat main-main dengan pertandingan. Pertandingan yang diatur demi jual tiket seperti ini, lebih baik dihindari saja. Berdiri lebih dari 1 jam seperti di kandang ayam, lalu tiba-tiba masuk dalam situasi ketat dengan selisih 4 poin, bahkan pemain hebat pun bisa melakukan kesalahan. Libero juga bisa gugup. Sepertinya Go Hee-jin tidak cocok jadi pelatih. Tadi di set kedua saat tim hampir kalah, kenapa tidak memasukkan Park Hae-min atau Lee Seung-woo untuk mengubah atmosfer? 2 kali berturut-turut membunuh kemenangan dan over di voli putri. Ini bukan olahraga lagi. Apakah Go Hee-jin berencana menyelesaikan pertandingan tanpa mengambil 1 set pun? Kok di akhir malah memberikan 4 poin berturut-turut dan mengakhiri begitu saja? Hyundai harus lolos ke final. Cheung Guanchang itu tim dengan manajemen yang berantakan. Kalau lawan Cheung Guanchang, kemenangan hanya bisa diraih kalau Moma bermain baik. Moma, kamu bermain dengan sangat baik. Bukannya Moma yang servis, tapi Kim Da-in, dan mereka tetap gagal menerima bola, membuat penerimaan berantakan. Playoff 2 kali berturut-turut penuh, dengan permainan curang, kupikir mungkin mereka akan mengambil 1 set, jadi bertaruh sedikit tapi ternyata tidak sama sekali. Apa ini? Hyundai yang seperti pelarian di malam hari malah menang? Voli putri benar-benar seperti voli kampung. Saat cedera di game pertama rasanya agak aneh, bahkan dalam wawancara dengan Pang, Yom Hae-seon terlalu tanpa ekspresi. Waktu itu dia bilang situasinya sakit tapi harus tetap bermain, seolah pasti akan main lagi. Makanya aku malah curiga dia tidak akan tampil. Sejak pertengahan set kedua, Mega tidak berhasil menyelesaikan satu pun serangan, kecuali satu kesalahan dari Jong Jion. Semuanya gagal mencetak poin, tapi pelatih tetap tidak menggantinya, dia juga tidak bagus dalam blocking, dan servisnya pun tidak kuat. Meski Cheung Guanchang lolos, pertandingan ini menunjukkan betapa sulitnya bagi mereka untuk mengalahkan Hankook. Toh, yang selalu men-shoot out Mega itu Hankook. Mega sendiri pernah diblok 10 kali saat melawan mereka.
Setelah Mega mencetak 14 poin di set kedua, dia melakukan 13 serangan lagi dan tidak satupun berhasil. Satu-satunya poin malah dari kesalahan Jung Ji-yeon. Tapi lini penerimaan mereka benar-benar berantakan. Jung Ji-yeon, Go Ye-rim, dan Kim Yeon-geon bermain sangat buruk. Di kedua pertandingan playoff voli putri, kemenangan dan over selalu gagal. Ini sengaja dilakukan. Kalau Yong Hae-seon main di game ketiga, kemungkinan besar over. Jung Kwan-jang main di kandang. Hyundai Construction sedang dalam performa naik. Dan kalau Yong Hae-seon kembali, performa Jung Kwan-jang juga pasti membaik. Tapi kita belum tahu seberapa fit dia sebenarnya. Kembali ke Suwon, berarti Hyundai lebih diuntungkan. Game terakhir seri ini dimainkan di kandang mereka. Mega butuh bola yang pas, tapi umpan Kim China terus saja tidak stabil. Kadang terlalu pendek, kadang terlalu panjang, jadi Mega malah hancur sendiri. Dalam situasi seperti itu, seharusnya setter diganti atau Mega ditukar dengan Lee Sun-woo. Tapi di final yang krusial ini, Go Hee-jin malah berharap Mega bakal tampil baik. Dan akhirnya kalah tanpa perlawanan. Di game pertama, Moma setidaknya bermain lebih baik daripada Mega hari ini. Dengan dua pemain asing justru jadi kurang seru, ini malah membuktikan bahwa pemain lokal hampir tidak ada gunanya. Moma sebagai pemain asing dengan masa bakti terlama selama 4 tahun, dia benar-benar terus diforsir. Mungkin karena itu, musim ini tenaganya terasa sedikit berkurang. Tapi setelah melihat permainannya hari ini, jelas dia masih bertahan dengan baik.